ya udah nggak apa-apa. Hidup tuh memang nggak harus sempurna, nggak harus baik-baik aja gitu. Kalau lagi sedih, lagi sendiri. Pasti ada pro dan kontra kan, pasti ada bandingan vokalis yang lama sama yang baru. Tapi menurut kita ini adalah mereka mau kontra ataupun mereka mau mendukung kita, ya itu adalah good buat kita. Ini kayak ngerjain skripsi tau nggak? Skripsi, Ya. kejar tayang ya, Ya, dia. jadi kita ngerjain dari 2021 itu ada 4 single kan, 2021, single. 2022, 2023, 3 tahun plus ada beberapa single yang kita remake. Wah anjir ini semangat baru nih, yang sebetulnya kita nggak pikirin, jadi kita pikirin. Kayak gitu. Halo K-Lovers, selamat datang di Kapan Lagi Show. Terima kasih sudah meluangkan waktunya hari ini, saya Farid. Dan hari ini Kapan Lagi Show kedatangan Ada Band. Sudah siap untuk kita ketemu sama Ada Band semuanya? Oke, mari langsung saja kita panggilkan Naga, Dika, dan Adi. Halo, silakan. Finally, halo Naga. Baik. Silakan. Silakan. Anggap ya rumah sendiri. Wah, sudah pada komplit nih. Nah, teman-teman, kita lagi sama teman-teman K-Lovers dan juga K-Lovers. Kapan Lagi Club. Betul, pencinta. Club ya, Bener, para Gen Z yang suka musik film Indonesia. Oke, mungkin siapa fansnya Ada Band? Ayo. Oh, rame banget. Oke, hari ini kita ngobrol-ngobrol bareng. baru kelihatan semuanya. Gelap tadi ternyata. Sorry. Oke, nah kita ngobrol-ngobrol bareng dulu nih. Apa kabar sebelumnya? Sehat. Alhamdulillah sehat. What's new? Apa yang baru nih belakangan? Yang paling baru banget dan hari ini dan bener-bener kita announce-nya di depan teman-teman semuanya K-Lovers, album baru Ada Band. Dan itu album pertama di formasi Ada Band sekarang. Wow, boleh tepuk tangan dulu dong. Oke, kemarin Naga juga minggu lalu kesini ya. Ya, ini juga. Itu promo single nggak romantis, benar Yes, kan benar. ya? Nah, so far gimana? Jadwal antara solo dan ngebandnya gimana? Aman aja. Aman. Selagi masih dapat restu dari personil yang lain, aman lah. Mas Dika, Mas Adi, Mas Marcel, aman aja. I see. Oke, nah terus Mas Marshall tuh nggak bisa hadir ke sini, katanya karena pemulihan ya? Ya, I betul. see. Get well soon untuk Mas Doain, Marshall. doain, semoga Mas Marcel cepat sembuh, bisa gabung lagi sama kita. Yes. Terus juga selamat sekali lagi karena Love, Hope, and Reality sudah bisa didengarkan di seluruh platform digital pada hari ini. Udah pada denger belum lagunya? Udah. Siapa yang udah pada dengar? Mana favoritnya apa? Favoritnya yang judulnya apa? Hey ya. Iya. Tanda ini harus ikutan games kita nanti ya. Oke. Nah, di album ini ada 10 lagu. Ya, betul. Beberapa ada lagu yang sudah dirilis sebelumnya. Jadi dengan 10 lagu, yang sebelumnya tuh ada berapa sih? Jadi rilis tuh udah ada 4 lagu yang kita rilis. Benar. Tahun 2021 itu ada Tak Lagi Cinta, terus Berharap Cinta, baru 2022 itu ada Kenalan Dulu Aja, sama 2023 itu ada Dustalah. Nah, selain itu kita ada remake lagu-lagu hit yang lama kita remake juga kan, tapi nggak kita masukkan di album Love, Hope, and Reality ini. Oke. Setelah 4 yang baru itu kita buat lengkapi untuk full album ada 6 lagunya baru semua. Gitu. Baru semua. In total tapi berapa lama sih? Sampai ini Cepat itu sebetulnya Cepat sih. prosesnya. Iya. Ini kayak ngerjain skripsi tau nggak? skripsi, Ya. kejar tayang ya, Ya, dia. jadi kita ngerjain dari 2021 itu ada 4 single kan, 2021, single. 2022, 2023, 3 tahun plus ada beberapa single yang kita remake. Butuh 4 hampir 5 tahun berarti kan? Benar. Nah, ngerjain yang 6 ini 2 bulan. Boleh tepuk tangannya 6 bulan doang. Hanya 2 bulan. Kalau yang 6 lagu tuh 2 bulan. lebih lama yang single-single. Benar. Kebut semalam ya ini ya. Istilah kebut 2 bulan lah ini ya. Oke, nah tapi kalau misalnya kita ngomongin dari 10 lagu ini, mana sih yang paling relate dari pribadi masing-masing? Masing-masing lagu tuh mewakilin ya sebetulnya. Masing-masing lagu tuh kayak mewakilin kita sih sebetulnya. Semua relate. Karena kan kita kadang tiap hari kan berubah ya. Kayak tiba-tiba kayak lagu Tak Semudah Itu, tiba-tiba kayak Rahasia Jakarta, terus Hayaya, dan apapun itu relate semuanya sebetulnya. Karena dia banyak ceritanya, dia paling banyak ceritanya. Wow, dari kisah pribadi Betul, kayaknya ya. betul.
Tapi masih grogi nggak sih buat rilis album? Ini aja kedinginan. Dingin ternyata ya. Bukan karena grogi, karena kedinginan. Aslinya kenceng banget. Iya sih, gue pakai jaket makanya. Tapi nggak pakai jadi pakai Saya jaketnya. kedinginan. Deg-degan kita ngerilis sesuatu yang baru, walaupun maksudnya kita yakin kita suka, kita ngerjakannya sepenuh hati. Terus proses produksinya kita produksi dengan serius, gitu, mixing mastering serius dari sound segala macam, pilihan lirik semuanya kita kerjain dengan serius. Justru kita penasaran respon dari teman selalu ada, K-Lover semuanya itu seperti apa, itu juga cukup deg-degan, tapi kita udah sampai di titik yang penting kita mengerjakannya dengan sepenuh hati. Mudah-mudahan apapun yang dikerjakan dengan sepenuh hati akan sampai dengan teman-teman yang frekuensinya mungkin cocok dengan lagu-lagu yang udah dirilis. I see. Tapi kalau buat Naga sendiri ada nggak sih yang paling relate? Yang paling relate ada Hening. Hening. Terus selalu ada, by the way selalu ada itu ditulis sama Mas Dika spesial buat fanbase teman selalu ada semuanya. Wow. Kenapa Hening dan selalu ada? Hening itu aku nulisnya ya kebetulan lagunya nadanya kan Mas Marsal. Yes. Aku kebagian untuk nulis lirik. Liriknya bercerita tentang benar-benar tentang kehidupan, pasang surutnya ada di titik yang lagi titik rendah gitu, lagi ngerasa benar-benar kok rasanya sendiri banget gitu. Tapi di situ lagunya juga meyakinkan bahwa ya udah nggak apa-apa, hidup tuh memang nggak harus sempurna, nggak harus baik-baik aja gitu. Kalau lagi sedih, lagi sendiri, tapi percaya dan yakin walaupun ada orang-orang yang nggak selalu ketemu dengan kita, tapi sebenarnya dari jauh dia tetap mendoakan kita juga. Jadi kita nggak pernah sedih, ada orang-orang yang mendoakan kita semoga segala permasalahannya, segala trouble-nya, segala badai dalam kehidupan itu bisa segera berlalu dan didoakan oleh banyak orang sebetulnya. Jadi jangan pernah takut sendiri. Boleh tepuk tangan dulu dong. So sweet sekali ya arti lagunya ya teman-teman ya. Nah kalau buat Bang Dika sendiri nih, ada yang paling relate nggak sih? 10 lagu ini. Ya sebenarnya tadi kayak kata Adi tadi sebenarnya semua relate sama kehidupan kita ya. Karena kayaknya hampir semua orang ngalamin. Gue boleh bersin nggak sih? Boleh bersin, oke. Itu efek gitu. Efek dari relate itu tadi ya? Iya, relate. Jadi ya apa yang pernah jatuh cinta, pernah putus cinta, terus akhirnya mencari arti cinta sejati, arti kehidupan segala macam itu circle kehidupan kayak gitu-gitu aja. Ya, cinta kita berharap sesuatu yang wah kayaknya ini oke nih, ini pilihan gue, tapi ternyata tidak atau kenyataan bisa manis pahit kayak gitu atau pahit gitu kan. Kalau relate mungkin saya suka itu sih yang Naga bikin tak semudah itu gitu. Jadi di depan mereka kayaknya kita biasa-biasa aja. Kita sering Ya, di depan banyak orang kita selalu terlihat baik-baik aja padahal menyimpan banyak sekali ceritanya. Lain. Oke. Tadi selain itu sama Hey Aya juga sih. Hey Aya itu cerita tentang apa sih orang membina hubungan, cinta tuh bebas sebenarnya. Cinta tuh bebas banget loh sebenarnya. Kita mencintai semua ini yang diciptain sama Tuhan gitu kan. Tapi ada satu hari yang makanya di lagu itu akhirnya harus status yang untuk membuktikan itu cinta tuh apakah harus status gitu. Terus juga arti cinta sejati itu kita nggak pernah tahu itu apa gitu mungkin sampai kita mati ya. Padahal cinta kita kan akhirnya cuma satu ya, ke Tuhan kayak gitu deh. Oke, udah nggak sabar teman-teman kapan lagi semuanya buat dengerin. Boleh mana suaranya dulu? Oke. Nah tadi sempat di-share juga, ada yang sampai bertahun-tahun, ada yang 2 bulan langsung 6 lagu. Yes. Kita penasaran nggak sih, kayak sebenarnya tuh proses kreatif dari Ada Band itu seperti apa gitu? Buat pembuatan lagu, apakah biasa workshop bareng? Kenapa yang beberapa lagu bisa lama banget, terus ada yang 2 bulan kelar semuanya. Gimana proses pembuatannya? Sebenarnya Macam ya, Iya, random, macam-macam ya, ada random, random. ada yang Jadi kadang-kadang ada lagu yang sebetulnya kayak ada lagu yang tiba-tiba kayak dalam waktu 2 hari udah selesai. Ya. Ada waktu yang 3 bulan baru selesai. Album ini tuh unik gitu, maksudnya kayak lagu yang kita sebetulnya tidak persiapkan tiba-tiba nongol. Ya, benar. Jadi kita udah punya beberapa demo lah untuk album yang Love Hope and Reality ini. Karena Love Hope and Reality ini namanya tuh udah kita persiapkan dari single Tak Lagi Cinta sebenarnya. Udah dirilis dari tahun 2021, tapi demo-demo itu kita denger-dengerin terus kok kayaknya belum serak. Tapi
Tapi pas kita memutuskan, tiba-tiba waktu itu ngirim satu lagu tuh judulnya yang Tak Semudah Itu, Mas Adi gitu. Itu triggernya tuh. Oke nih, gue buat ya, bikin musiknya. Jadi satu lagu itu, terus nyusul lagu lain dan lagunya baru semua, bukan demo yang kita buat yang lama. Paling ada satu doang yang kepake yang... Jadi justru lagu yang kita siapin untuk album ini malah gak ada. Justru malah lagu baru semua. Dan itu prosesnya cepat semua. Dapat insight-insight baru juga gitu ya. 4 hari. Iya tuh, gue lagi di tempatnya Adi, ngobrol-ngobrol sampai hampir dini hari ngobrol. Bener-bener. Pasti kan sampai nginep di rumah tadi baru dapet lagu. Terus dia nanya gue, lu cinta tuh bebas nggak? Bebas. Status enggak. Status harus dijaga. Dari obrolan itu berkembang gitu. Kadang-kadang kita, gue pengen sama dia cuman ya gitu-gitu aja. Tapi celakanya gue pengen nikah sama dia. Karena sekarang kan banyak yang nggak mau nikah. Benar. Itu karena takut dengan status itu. Benar. Oh, sangat relate sekali ya dengan masalah-masalah kita saat ini ya teman-teman ya. Nanti kita akan dengarkan karena mereka akan nyanyi 5 lagu. Boleh tepuk tangan dulu dong. Oke, Farid juga mau mau ngingetin juga buat teman-teman K-lovers di rumah, buat yang mau join, Gen Z yang ada di rumah mau join ikut. Yuk Gen Z. Terutama gender cewek boleh. Bisa join di barcode di bawah ini, Kapan Lagi Club. Kita dukung terus musik Indonesia, so join di Kapan Lagi Club. Oke. So far Naga sudah dari 2020 ya gabung sama Ada Band. Ya. Nah, kalau menurut Dika dan Adi gimana? Dampak positif apa sih yang dibawa oleh Naga? Banyak sih, banyak banget. Bahkan dari proses kreatif, dari proses di panggung, itu semua kita yang tadinya nggak kepikiran jadi kepikiran. Oke, seperti apa biasanya? Kita dulu ngerasa nggak ngeband ya. Dulu kita nggak ngeband, begitu ada Naga. Ini kita tidak mengecilkan vokalis yang lama ya. Tapi ini begitu Naga masuk nih kayak wah anjir nih semangat baru nih. Yang sebetulnya kita nggak pikirin, jadi kita pikirin. Kayak gitu. Ya gitu, betul. Jadi kita kayak ngerasa ngeband aja. Dan semua yang yang kita pengen lakukan tuh kayak jalan semua aja, ya kan? Betul. Jadi zaman dulu mungkin konsep Ada Band tuh kadang orang lebih tahu lagunya daripada personilnya. Itu tuh Ada Band. Itu realitanya kayak gitu dulu ya. Cuman sekarang tuh dari apapun ya kayak seni pertunjukan terus kita bikin kelas HP seperti apa, akhirnya dengan otomatis kita nge-branding Ada Band itu sendiri. Orang lebih oke, Ada Band ini kayak ini. Jadi kemarin tuh terus terang sebenarnya waktu awal-awal formasi yang sekarang orang banyak nggak tahu bahwa ternyata vokalis sekarang tuh Naga gitu. Tapi begitu mereka nonton show-nya kita, Ada Bandnya sekarang kok keren banget ya ternyata. Itu kata mereka loh ya. Dan selaras gitu kan. Ya dan insight maksudnya kadang-kadang kayak Mas dengerin ini, Mas dengerin ini, oh iya boleh juga nih kayak gitu. Makanya sebetulnya album ini adalah dari kayak refleksi dari kehadiran Naga juga sih sebetulnya. Tadi mereka udah gue transfer by the way. Bagus semua. Ya, aman ya? Udah cukup ya? Cukup. Baru setengah. Harus ya, tambahin lagi. Pelunasan nanti. Tapi bener loh, sebenarnya kalau misalnya kita lihat ya dari komen-komennya ya, itu tuh sebenarnya terlepas dari vokalisnya. Ada Band tuh emang selalu di hati ya nggak sih teman-teman? Ya nggak sih? Iya. Amin. Tapi ada nggak sih komen, entah itu dari netizen atau orang musik yang bikin kalian tersentuh banget gitu? Banyak sih, banyak. Tapi menurut kita ya, mau bad news or good news itu menurut kita adalah sebuah masukan ya. Itu buat kita jadi kayak semacam walaupun itu mau berita sejelek apapun, pasti perbandingan itu selalu ada kan. Tapi menurut kita itu adalah sebuah, ya itu perhatian sama kita gitu loh. Iya, itu perhatian sama kita. Jadi bukan mereka benci atau enggak, mereka hanya perhatian. Wajar lah, maksudnya kayak misalkan ada hadirnya Naga terus dibandingin sama yang lain. Apalagi album ini kan bener-bener baru. Ini kan baru album pertama sama Naga ya. Iya kan? Dan ini pasti ada pro dan kontra kan. Pasti ada bandingan vokalis yang lama sama yang baru. Tapi menurut kita ini adalah mereka mau kontra ataupun mereka mau mendukung kita, ya itu adalah good buat kita.
Boleh tepuk tangannya dulu dong teman-teman K-lovers. Oke, kalau Bang Dika sendiri gimana? Ada Iya itu tadi betul yang dibilang Adi ya. Selain itu dulu tuh ya, terutama saya mungkin ya. Tua banget ya. Tua banget ya. Enggak lah. Oke, konon katanya. Saya nggak terlalu peduli dengan sosial media misalnya. Itu Naga tuh yang concern banget. Iya concern maksudnya enggak itu tuh penting itu buat branding kita. Transfernya banyak ya. Ternyata transfernya banyak ya. Secara keseluruhan dan juga personalnya sendiri, personal brandingnya kayak gitu sih. Itu masukan bagus sih buat kita semua sebenarnya. Ya. Kalau Bang Naga sendiri nih, ada nggak? Apanya nih adanya? Apa tadi ya? Komen Oh, gitu komen dari yang tadi. netizen, Oke. yang bikin tersentuh Kalau gitu. komen tersentuh banyak. Jadi dari awal masuk ke Ada Band itu mungkin jadi satu kejutan yang nggak pernah diduga sama penikmat musik industri Indonesia juga kan. Jadi banyak yang nggak nyangka loh kok tiba-tiba vokalis band yang masih aktif masuk vokalis band yang udah familiar juga lah gitu lagu-lagunya, personilnya, vokalis sebelumnya gitu kan. Nah otomatis komennya macam-macam gitu loh. Apalagi pada saat itu mungkin belum ada yang bisa kita buktikan karena kan sebelum bergabung dengan Ada Band judulnya masih Ada Band featuring Naga gitu. Kita belum punya karya, belum punya track record lah dengan personil yang sekarang. Jadi komennya macam-macam tuh, ada yang nggak sepakat, ada yang mungkin lumayan menusuk hati. Tapi di antara semua komen itu tetap lebih banyak yang support, apalagi setelah mereka lihat show-nya Ada Band gitu kan. Tapi memang kayak yang Mas Dika bilang tadi, Ada Band tuh memang aku pribadi ngefans sama Ada Band. Gitu. Dari dulu di Pekanbaru tuh selalu ngikutin Ada Band, perform dari satu gigs ke gigs lain juga bawain lagu Ada Band. Memang mereka tuh ya mereka seniman murni, band keren, lagu-lagunya bagus, liriknya puitis, syair-syair yang bagus juga. Ada beberapa hal yang akhirnya aku ngasih masukan aja, coba kita buat visualnya, coba lighting mana kita bawa, coba sequencernya seperti apa, bawa. Karena sebelum aku masuk kan mungkin karena situasi dan kondisi itu pertama kali kita manggung aja, kita main tuh berempat. Bayangin lagu Ada Band yang manusia bodoh, masih yang bassnya piano, kita cuma main drummer, basis, gitaris, udah kayak Red Hot Chili Peppers kan. Karena lagunya lagu manusia bodoh gitu. Akhirnya udah pelan-pelan kita bangkit lagi gitu. Nah dari situ ada beberapa showcase yang mungkin akhirnya bisa nunjukin seperti apa sih Ada Band kalau show. Akhirnya banyak komen-komen, oh ternyata Ada Band formasi yang sekarang gila ya energinya ya. Oh keren ya Ada Band bisa ada terus, pokoknya kita doain Ada Band berkarya terus. Nah, komen-komen itu yang bikin kita semangat untuk tetap bikin karya baru terus. Oke, boleh tepuk tangan dulu teman-teman K-lovers. Berkat mereka semua nih. Oh. Thank you. Oke, boleh nggak sih di-share kapan show pertama kali dan mungkin satu show yang paling membekas tuh show yang di mana sih? Gue di Palembang. Sama. Nah, itu show pertama kali tuh. Show pertama kali Palembang? Tapi itu masih Ada Band featuring Naga tuh. I see. Belum. Dan itu latihannya mas 1 hari. Latihannya 1 hari, kita bertiga, literally kita tengok-tengokan. Ini vokalis kita nih harusnya. Kan? Itu beneran di atas panggung begitu Naga ke depan itu spontan gue Marsal ke Adi, ini kita cari nih. Padahal masih probation ya waktu itu ya? Probation ya? Belum probation. Itu masih punya orang lain. Asik ya. Ya kayak itu bro, lu lihat cewek pertama gimana sih? Ya, kayak gitu. Dapet nih film ini. Oke. Nah, mungkin pertanyaan terakhir di segmen ini. Kalau misalkan album Love, Hope, and Reality ini dirangkum dan dijadikan quotes, apa quotes sih? Quotes-nya gue gak kepikiran lagi. Ini terlalu banyak untuk diomongin ya. Tapi lebih simpel. Keren, cool, dan ini adalah harapan kita ya untuk album ini. Jadi harapannya adalah mudah-mudahan semua suka dengan cinta. Semua suka dengan cinta. Iya. Boleh tepuk tangan dulu dong. Aja lo ngaco aja sih. Ngaco aja. Monica. Kalau gue simpelnya that's life. That's life. That's life. Live, oke. Quotes-nya kalau bisa dirangkum mungkin jalani hidup sepenuh hati, cintai semua sepenuh hati karena kita nggak pernah tahu perjalanan hidup seperti apa. Pasang surutnya pasti akan berlalu karena kehidupan itu bahagia ataupun sedih semuanya akan berlalu. Jadi jalani semua sepenuh hati. Jalani semua sepenuh hati. Boleh tepuk tangan dulu.
Oke, kalau gitu kita udah selesai nih di segmen pertama. Masih akan ada segmen-segmen seru selanjutnya. So tetap stay tune terus di Kapan Lagi Show. Hey. Kembali lagi di Kapan Lagi Show. Masih bareng sama Ada Band dan kali ini kita akan di quiz dan games segmen. Nah, games kali ini itu Farid akan sebutin kata dan teman-teman K-lovers semua yang ada di sini boleh nyanyiin kata tersebut jadi lagunya Ada Band. Lagu Ada Band ada kata tersebut berarti ya. Benar. Nah, akan dipilih 5 dari 5 yang bisa akan kita pilih lagi 3 untuk dapat spesial merchandise dari Ada Band. Boleh tepuk tangan dulu. Kita aja belum tentu bisa loh ini. Kita belum tentu bisa loh, Satu kata ya. Teman-teman siap? Ready. Oke, so. Keren nih merchandise ini. Iya keren, gue aja pengen tapi gak bisa beli. Nanti teman-teman Ada Band boleh ya bantuin milih. Boleh. Boleh Siap. ya. Oke. Kata pertama adalah lembut. Ada yang Ayo, bisa? lagu Boleh Ada angkat Band ada tangan. kata lembut. Kata lembut. Ya, ada yang bisa? Tapi harus Mas, nyanyi kata Mas. sepenggal lagunya. Bagian yang mana Mas? Duluan yang baju putih. Yang baju putih boleh. Jangan merasa bersalah mas, aman aja. Lembut. Oke, boleh mungkin mikrofon untuk kita dengarkan suara dengan siapa? Atau boleh langsung dinyanyiin aja di sana. Mas. Namanya siapa? Umar. Oke, Mas Umar kata pertama lembut. Nyanyikan. Oke mas, keberaniannya boleh tuh. Oke. Asik. Oke. Bener Mas. Judulnya benar. Judulnya tidak benar karena wanita, cuman bagiannya bukan di situ. Bukan di situ. Oke. Terima kasih Mas Umar. Kurang pas aja sih. Oke, Bener. Ayo, siapa lagi? Aman aja, lempar aja dulu. Yang perempuan duluan dia soalnya. Boleh. Iya. Karena wanita ingin dimengerti lewat tutur ngomong. Oke, selamat. Betul. Namanya Betul. siapa? Novi. Thank you Novi. Mbak Novi, thank you so much. Nanti tunggu dulu ya, kita kumpulin sampai 5 orang. Kamu dapat pelukan dari Mas Naga. Sementara ini dapat terima kasih. Terima kasih. Oke, kata kedua sudah siap. Kata kedua adalah bertahan. Ada yang mau? Oke. Bertahan. Dengan siapa? Fana. Fana. Apa? Fana. Kata kedua. Kenapa gak Fanny? Enakan Fanny dari Fana. Oke lanjut. Ngatur. Oke Fana, katanya adalah bertahan. Silakan dinyanyikan. Coba bertahan sebuah hati. Merdu-merdu ya sebenarnya. Bagus. Oke. Kamu kenapa gak jadi vokalis? Kenapa kamu gak jadi vokalis? Oke, selamat buat Fana. Selamat. Kata ketiga adalah berharap. Berharap. Ayo, berharap. Ada yang bisa menyanyikan lagu Ada Band dengan kata berharap? Ada? Tetot, oke. Nah bodoh, berharap Nah, karena pada tetot boleh dinyanyikan. Bisa inget ya berharap? Berharap cinta lah. Apakah cinta masih mungkin kembali untukku darimu sayang? Salahkah cinta bila hati hanya padamu? Aku berharap cinta. Oke. Berharap yang punya lagu jangan lagu. Oke, kalau gitu kita lanjut ke kata berikutnya. Kata keempat adalah sampaikan. Ada yang mau coba? Sampaikan.
sampaikan. Oh iya. Nah ini dah duluan nih. Oke. Judulnya tuh yang terbaik hatimu. Tuhan tolonglah sampaikan Yes. Best. Namanya siapa? Alwi. Enggak pakai hadat ya, hadat Alwi. Oh iya. Thank you Mas Alwi. Oke, kita udah dapat 4 orang. Oh udah 3, oke. 4 sama mereka nyanyi ya. Oke. Oh, kita perlu 4 berarti. Kita perlu 5. Oh, 5. Kita Oke. 2 lagi. Kita 2 lagi ya. Oke. Kata Oh, banyak kelima adalah Cinta. cinta. Banyak. Ayo siapa? Dengan Kak siapa di sana? Nama aku Ide. Ide. Hai Ide. Inikah sudah cinta yang Terima kasih Ide. Ide. Terima kasih. Ide atau Ide? Ide. Iya ya. Vibes-nya Bali Ide. Thank you Ide. Oke. Siap untuk kata selanjutnya. Kata terakhir adalah denyut. Wah, gampang ini. Denyut. 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 Ya? Oke. haruskah ku mati karenamu. Alright. Terkubur dalam kesedihan sepanjang malam. Oke. Ya. Haruskah ku relakan dirimu demi cinta yang mungkin bisa membunuhku. Panjang ya. Hentikan denyut Thank you. Nice. haruskah ku mati karenamu. Terkubur dalam Wow. Memang sudah tidak diragukan ya, ini para fansnya ada band nih memang ya. Gila suaranya bagus-bagus ya. Boleh langsung maju ke depan, karena kita akan uji untuk apakah benar-benar fansnya ada band. Silakan. Aku dari nama mereka lumayan loh. Novi, Ide, Fana, Ide, Wi. Ya, boleh maju ke depan. Silahkan. Di sini nih. Di sini boleh. Oke. Novi, Silakan. Diva, Alwi. Boleh di tengah. Di tengah-tengah sini. Oke, kalau begitu mari kita tes apakah 5 orang ini benar-benar fansnya ada band. So, kita akan pilih 3 pemenang dari pertanyaan ini. Aku akan buat 3 pertanyaan, nanti teman-teman ada band bilang benar atau enggak ya. Siap. Cepet-cepetan, jadi hanya akan ada 3 pemenang yang akan dibuatkan lagu oleh ada band. Boleh tepuk tangan dulu teman-teman, kapan lagi lovers semua. Siap ya. Pertanyaan pertama adalah, berapa jumlah album Love, Hope, and Reality? Jumlah lagu. Jumlah lagu dari album. Ya, benar. Oke, kita dapat 1 pemenang. Siap untuk berempat? Oke. Apa first track dari album Love, Hope, and Reality? Hehe, pasti banyak yang nggak tahu. Salah. Nyerah. First track-nya loh, kan di album tuh ada 10 lagu, lagu nomor satunya, ada lihat nggak? Ayo, nomor 1. Salah. Oke, kita pas ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Salah satu lagu unggulan di album ini adalah Tak Semudah Itu. Siapa penulisnya? Mas Adi.
Bang Dika. Benar atau salah Bang Dika? Apa? Salah. Lagi mau coba? Bang Naga. Benar. Benar. Selamat berdua. Satu lagi, kalian bertiga siap? Oke. Ada band didirikan tahun berapa? Yang tengah. Oke, terima kasih. Mungkin kita udah dapet 3 pemenang, tapi nggak usah khawatir. Dapat kenang-kenangan dari kapanlagi.com. Silakan. Terima kasih. Silakan. Thank you, Alwi. Terima kasih, Alwi. Masih ide. Mas Alwi, Mbak Ida, thank you so much. Nah, karena bertiga pemenang dan kita punya 3 member ada band Satu ya. yang satu-satu benar. Satu lagu kan? Bener. Dan semuanya adalah pencipta lagu yang kece banget. So, kita akan challenge mereka untuk buatin lagu dari nama-nama kalian. Mulai dari siapa dulu nih? Bebas, terserah. Novi mau milih siapa yang nyanyi, yang bikin lagu. Oke. Oke, dia tahu ya boleh selamanya ya. Oke. Namanya siapa? Fana. Fana. Mau milih siapa yang menciptakan lagu nama Fana? Mas Adi. Adi. Oke. Namanya? Diva. Oke, Diva berarti Mas. Pilih dia. Iya. Ya, Mas Naga. Sip. Oke, kalau gitu silahkan untuk bebas. Silakan senior duluan. Oke, jangan khawatirkan dirimu. Asik ya. Karena Akan tercukupi. Lebih kayak. Karena bulan November tanggal itu kelahiranmu. Udah itu Novi kan? November. Ya, November. Oke, boleh tepuk tangan dulu dong teman-teman K-Lovers. Harus bagus ya? Oke, Pak. Harus bagus dong. Fana. Kamu apa nuansa ulang tahunnya? Tanggal berapa? 28 Agustus. Oh, Agustus lagi. Oh, Berarti harus ke tema kemerdekaan ya? Aduh, repot banget nih. Fana, engkau harus selalu asik ya. Semangat. Karena engkau adalah satu-satunya dalam hidupku. Oke. Gua gak nyambung sama Agustus deh. Oke, kayaknya udah cukup. Ya, oke. Boleh tepuk tangan dulu K-Lovers. Mikrofon. Diva ya. Aduh. Aduh. Coba ya. Oh. Mentari bersinar terang di hari ini. Berjalan menyusuri indahnya hari. Itu bisa gitu lagu lagi. Bisa ya? Cakep. Dulu nih. Hayalan tertuju pada sebuah nama. Di senja selalu saja pada sebuah nama. Oh Diva. Wow. Jadi album berikutnya kayaknya nih. Oke, selamat semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Ini adalah merchandise spesial dari Ada Band. Thank you. Terima kasih. Thank you. Mungkin- Thank you Diva. Thank you. Foto dulu boleh. Selang-seling mungkin? Nah, boleh. Oh, udah. Oke. Thank you. Bebas saja. Oke.
Tadi adalah segmen games dan teman-teman dari Ada Band udah nyiptain lagu yang keren-keren banget. Boleh tepuk tangan dulu. So, masih bakal ada segmen-segmen seru berikutnya. Tetap stay tune di Kapan Lagi Show. Kembali lagi di Kapan Lagi Show bareng Ada Band. Oke, jujur seneng banget sih ini dengan games-games yang tadi, terus juga album yang lagi rilis gitu ya. Karena semakin memeriahkan musik Indonesia. Kapanlagi.com dan teman-teman KL Lovers juga happy banget untuk ngedengerin itu semua. Nah, kali ini kita akan masuk di segmen Q&A bareng sama KL Lovers. Jadi teman-teman boleh siapin 2 pertanyaan ya. Tapi sambil teman-teman siapin pertanyaan, boleh nih kita nanya-nanya sedikit lagi. Nah, pengen nanya sih sebenarnya, masalah yang lagi cukup rame juga di dunia musik. Itu kan soal royalti. Nah, menurut kalian masalah terbesarnya apa sih? Udah clear sih sebenarnya. Udah ya? Udah clear ya, masalah terbesarnya sebetulnya ya duduk bersama aja. Karena kan di situ ada banyak kepentingan kan. Dan kepentingan itu juga bukan hanya sekedar kepentingan-kepentingan yang muncul karena kelompok-kelompok tertentu, mungkin pencipta lagu, produser musik, atau juga pelaku industri yang menggunakan musik gitu. Karena memang munculnya isu itu juga kan dasarnya ada kan, undang-undang kan, undang-undang hak cipta, kemudian karena udah ada undang-undang hak cipta dan peraturan pemerintah nomor 56 2021, akhirnya ada titah lah dibentuk LMKN dan LMK yang kemudian harus mengkolek royalti. Ya, pada akhirnya mungkin karena sosialisasi yang belum terlalu sempurna, matang, akhirnya mungkin dari pasar juga menerimanya macam-macam gitu. Karena memang permasalahan royalti itu kan bukan masalah yang umum dibahas ya. Itu agak-agak niche gitu. Industri musik sendiri juga agak belum terlalu banyak lah yang berkecimpung di situ sebagai mungkin pelaku bisnisnya. Jadi ketika itu isunya dilepas secara nasional ke masyarakat secara luas, jadi responnya pasti macam-macam. Akhirnya tinggal butuh duduk bersama dan akhirnya kemarin kan sebenarnya udah clear kan. Maksudnya 2 bulan ke depan itu bebas royalti, mau pakai mau nyanyi apa segala macam, tapi dalam jangka waktu 2 bulan juga semuanya duduk bersama, baik itu pencipta, produser, hak terkait dan semua stakeholdernya, mereka juga akan menyusun ataupun merevisi undang-undang hak cipta. Mudah-mudayan yang terbaik lah ke depannya. I see. Oke. Kalau ini satu-satu nih ya. Kalau ada band ikut bikin kebijakan, apa sih yang pengen diubah? Yang pengen diubah mungkin bukan pengen diubah ya. Kalau aku pribadi ya, aku pribadi tuh pengen ada sebuah aplikasi yang bisa digunakan spesifik untuk pelaku bisnis. Misalnya kita kan punya mendengar musik lewat DSP ya. Kenapa Indonesia punya Langit Musik kan? Nah, mungkin Langit Musik ataupun sejenisnya atau apapun, mungkin Kementerian Kominfo atau apapun yang berhubungan dengan musik itu bisa membuat satu aplikasi yang bisa digunakan untuk industri atau bisnis. Jadi walaupun sistem royalti sekarang itu kan memang blanket royalty. Jadi istilahnya 1 tahun tempat ini mengumpulkan sekian, atau hotel sekian, restoran sekian, karaoke masih ada datanya. Tapi kalau misalnya restoran, kafe, hotel, kan dari mana kita tahu lagu Ada Band diputar berapa kali di hotel tersebut gitu, berapa kali diputar di restoran atau kafe, itu kan agak susah ngedeteknya. Tapi kalau misalnya ada satu aplikasi yang memang digunakan khusus untuk pelaku bisnis yang menggunakan musik di industri bisnisnya, itu kan akan royaltinya terkolek dengan baik dan penyalurannya juga bagus kan, benar-benar ke orang yang tepat gitu. Itu penting, dan transparansi LMK itu juga harus sangat amat penting juga. Gitu sih kalau Boleh tepuk tangannya dulu dong. Bang Adi, Bang Dika, ada mau tambahan? Iya, sebenarnya apapun itu yang sekarang lagi rame kan royalti. Royalti sendiri aja, kata royalti adalah apa itu orang-orang belum tentu paham loh era sekarang. Jadi kesannya royalti itu padahal udah dari ya hal yang sangat biasa di negara lain mungkin. Apalagi untuk musik ya, royalti itu kan sebenarnya jadi kayak penghargaan khusus untuk karya cipta dan ide. Jadi bukan hanya untuk musik aja sebenarnya, ya buku ya, kadang kita ide berbisnis apa kayak orang itu tidak
tidak terlibat di dalamnya tapi ide itu dari dia, itu kan dia berhak mendapat royalti kan, itu penghargaan kayak gitu. Itu aja kadang orang tidak paham itu gitu loh. Jadi akhirnya karena kurang informasi dan sosialisasi itu, akhirnya si pelaku bisnis dan masyarakat jadi bikin opini dan bingung, takut, itu royalti jadi kayak momok yang padahal tuh itu hal wajar sih. Cuman karena kayak tadi Naga bilang sistemnya nggak transparan, terus kayak di sini aja sebenarnya mungkin kalau di luar, kalau di negara lain mungkin ada sensor yang oke dia bawain lagu itu berarti ke detect. Ya itu aja sistem ya kayak itu sih. Jadi harus dibenahi. Kalau mungkin melihat dari framingnya ya, framingnya ini seakan-akan memojokkan bahwa royalti itu menakutkan. Sebetulnya kalau misalkan itu berjalan dengan baik, mungkin pelaku seni juga akan membuat karya juga akan lebih bagus ya, karena ada dorongan. Sekali lagi kan kita juga mau pelaku bisnis, pelaku seni atau apapun tuh tetap kita juga mencari uang kan. Ya kan, kalau seandainya itu bisa terpenuhi, kita otomatis juga akan berusaha untuk membuat karya yang lebih bagus sih sebetulnya. Otomatis kalau kita membuat karya lebih bagus dan otomatis ya itu bisa dihargain, ya mungkin kita bisa bersaing dengan internasional, misalnya kayak gitu kan. Cuman masalahnya framingnya aja sama sosialisasinya yang mungkin masih kurang. Pada kaget aja mungkin dapat surat gitu ya tiba-tiba gitu ya. Gak ada sosialisasi gitu kali ya. Selama ini kan kita pencipta lagu, kadang-kadang pencipta lagu malah lebih kaya dari penyanyinya kan. Bahkan pencipta lagu juga malah kehidupannya juga mungkin malah nggak, gue bisa menciptakan lagu yang hit, tapi kehidupan gue masih kayak gini lagi. Akhirnya membuat kapok kan, akhirnya mereka beralih dengan kehidupan yang lain. Yang itu akhirnya membuat industri musik di kita juga agak down kayak gitu sih. Itu sih. Jadi sebenarnya juga royalti juga mendukung penciptanya gitu. Jadi ya mungkin benar tadi, mungkin dengan konsep yang lebih matang, terus juga sosialisasi dulu gitu ya, mungkin akan lebih smooth lagi. Yang penting nyampe ke pencipta lagu dah, itu aja poinnya. Oke, kalau gitu dari tadi Farid terus yang nanya ya. Mungkin kita buka 2 penanya dari teman-teman K-Lovers. Ayo silahkan dipilih mau yang mana, 2 orang. Silakan Pak Adi. Yang paling belakang itu ya. Paling belakang, boleh. Dengan siapa? Perkenalkan nama aku Syifa, aku nanya pertama kali, kan sebelumnya pasti kan kalian saling nggak kenal kan? Nah pertama kali kenal, ketemu di mana sampai kebentuk ada itu gimana? Makasih. Thank you Siva. Iya. Saya ketemu Adi. Kalau Adi tuh sekitar tahun 2009 ya sebenarnya. 2009 akhir ya, mau masuk ke 2010. Iya. 2009 terus ketemu Naga itu 2019. Enggak. 2018. Sebelumnya udah 2008. Oh iya 2008. Gue iya 2008 ya. 2008. Enggak 2009 juga kayaknya deh. 2008 2009 lah. Oke, kita berdebat dulu ya, kita berdebat dulu aman ya. Iya. Kayak album-album 1 atau 2. Pokoknya Adi waktu itu pertama ketemu lagu Pemujamu. Kalau Naga kita lagi promo Pemain Cinta. Naga waktu iya 2009. Itu. Jadi terus memperkenalkan kita kenalan saat itu, terus Naga waktu itu masih di Lila, saya Naga bla 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 Lila, terus sebelah ada Luna Maya kalau nggak salah, ya ada Luna Maya, terus saya terlupakan saat itu. Ya tahun 2009, terus di situ di backstage ada Mas Dika sama di backstage ada Mas Dika sama Luna Maya, saya pilih ngobrol sama Luna Maya. Ngobrol. Enggak, pertama ngobrol sama gue, terus lihat Luna duduk, habis itu gue dicuekin. Gak masa iya sih Mas, ngarang nih Mas Dika nih. Gak, gak ada itu. Oke, sudah ya menjawab. Semoga terjawab penasarannya. Ya, kita buka untuk pertanyaan kedua. Siapa? Mau dipilih mungkin? Mas, silakan Mas. Oh tadi kan cewek udah, cowok dong, cowok. Oke. Dari siapa? Dengan siapa? Perkenalkan saya Fendi. Saya mau nanya untuk Bang Naga.
sebelumnya kan udah pernah bikin album ya, maksudnya untuk liriknya itu terinspirasi dari mana sih lirik itu? Dan kira-kira ada kendalanya dalam pembuatan lirik lagu itu? Terima kasih. Thank you Benny. Nulis lirik sebenarnya beberapa ada yang memang pengalaman pribadi juga ada. Ada yang dari nonton film, ada yang dari baca buku. Kalau yang di album Love, Hope and Reality ini kebetulan memang di ada band itu ada di sebuah manajemen yang cukup variatif lah di situ. Ada mungkin ada teman band yang seangkatan juga dan ada beberapa artis atau performer mungkin bukan musik yang Gen Z juga. Jadi pas main kantor tuh saya banyak dengar cerita dinamika kehidupan percintaan mereka ini tulis jadi lirik gitu. Karena kan kalau komposer ataupun songwriter itu biasanya lagu-lagu yang lebih natural dan deep itu dia tulis berdasarkan pengalaman pribadi. Dan sebagian besar itu biasanya di album pertama, album kedua atau mentok-mentok itu di album ketiga. Obat Pak. Sorry. Butuh vitamin, sorry. Biasanya kan gitu karena katanya mungkin pada saat album pertama, kedua atau ketiga tuh teman-teman musisi, komposer, songwriter masih pada muda-muda, kehidupannya dinamis lah gitu ya, pasang surutnya bener-bener dinamis banget, jadi punya banyak bahan untuk menulis lagu. Album keempat, kelima mulai flat tuh karena rata-rata nggak dialami sendiri lagi. Jadi kalau sampai album kelima atau keenam ada yang deep lagi dan itu sukses lagi, biasanya dia banyak masalah lagi. Masalah hidup. Jadi dari situ sih Ren. Iya. Saya mencoba mentranslate masalah-masalah Mas Adi aja sekarang. Kehidupannya lebih dinamis dia. Bener. Padahal tiga-tiganya adalah pencipta lagu. Tapi yang ditanya masalah cuma satu. Yang dua kayak sudah tidak diragukan ya. Yang dua udah diragukan. Udah tahu bermasalah. Oke, nah kalau gitu terima kasih untuk dua penanya. Bakal dapat special merchandise juga. Boleh maju ke depan, silakan. Oke, sip. Foto dulu di depan. Ya. Sip. Thank you. Kasih ya. Kalau gitu nih sebenarnya kita udah di penghujung acara. Ya. Nah tapi nggak afdol kalau keluar dari kapanlagi.com kita nggak melakukan hal ini. Apa tuh? Jadi gue pengen kalian puji satu sama lain. Udah lama kenal. Gila, gue tuh kalau Mas Adi nih ya, yang paling rambutnya keren banget deh. Selalu keren, tampil selalu klimis, fashionnya nomor satu. Bener. Selera fashionnya paling top sekali, high beast. Pakai outer. Tahu nggak alasannya kenapa? Cari jodoh lagi bro. Ada yang single di sini mungkin. Kalau Mas Dika dia orangnya paling penyabar ya. Paling penyabar. Bandnya paling penyabar, paling wise, paling slow. Saking slownya teratur. Dua pujian. Balance. Orang paling slow, paling apa ya namanya, ya bijaksana lah. Orang paling bijaksana dia. Oke. Bang Dika dulu nih yang mau. Gantian ya? Oh iya, oke. Kalau Adi tuh dia orangnya total banget sih. Total apa nih? Dulu total tuh ambigu loh. Hah? Total tuh ambigu. Enggak, kadang-kadang udah di pesawat udah capek banget gitu, dia bingung nyari masker karena dia mau tidur. Dia akan mangap dengan totalnya. Jadi jangan sampai orang lain lihat. Ya, jaga performance. Jaga performance ya, itu yang penting. Tadi hubungannya sama fashion tadi kan. Jadi kalau pakai masker nggak kelihatan. Dia mau tidur. Asik ya, asik banget, so ganteng banget ya. Iya, itu totalitas tuh, itu totalitas. Kalau Naga sama sih, dengan umur segini kadang dia bisa lebih. Dengan umur segini ya. Dengan umur segini. Bukan, maksudnya dia bisa lebih, kadang dia bisa lebih dewasa dari kita. Oh iya. Iya kan? Itu perlu apa tuh? Apa? Perlu ya pokoknya begitulah. jadi maksudnya tuh ada beberapa hal yang kadang kita nggak kepikiran.
Itu kelebihan. Ide-idenya gitu. Kayak Adi tadi itu total. Itu total. Dia sama dia out of the box juga. Kita masing-masing kayak gitu sih. Jadi itu yang bikin kadang gue sama Naga terlalu tertib, dia enggak. Itu balance sih, menurut gue itu perlu. Itu framingnya nggak tertib ya. itu perlu. Kalau enggak hidup ya flat aja. Itu yang bikin kita berkarya terus. Balance, yang penting balance bro ya. Naga itu adalah orang yang mau filter sebetulnya. Mau filter. Maksudnya kita kadang-kadang juga terlalu out of the box. Dia tuh kayak nggak bisa kayak gini kayak gitu. Realistis. Ya. Perlu. Makanya formasi yang ada sekarang menurut gua adalah formasi yang paling bagus. Ya karena saling mengisi. Nah kalau Bapak Dika ini adalah dia seperti ayah saya. Ini mencerminkan. Enggak nih tadi. Lu enggak tutup ini. Lu lihat ini kalau bapak-bapak. Kalau bapak-bapak minum tuh gini nih. Saya minum. Dia kayak iya enggak apa-apa. Tapi kalau bapak-bapak minum tuh gini. Iya, itu kayak gitu. Iya, kayak gitu. Ada tutupnya. Dia kayak mendengarkan semua keluhan. Iya. Gitu. Jadi menurut kita ya, ada formasi sekarang itu ada formasi yang paling komplit. Terlepas dengan segala permasalahan mau pro dan kontra, ya menurut kita ini adalah paling solid. Gitu. Solid, kuat dan militan. Iya, solid, militan dan apa ya? Nggak jadi deh. Oke, udah? Oke, kalau gitu terima kasih Thank you, banyak. Buat Naga, buat Bang Dika, buat Bang Adi juga. Terima kasih. Kalau gitu saya Farid pamit undur diri. So tetap dukung terus musik Indonesia. Kalau begitu langsung saja kita saksikan Ada Band. Opini Putri Rahasia Jakarta. Hanya berpura-pura memiliki dunianya. Inilah waktunya melitera hatimu. Inilah waktunya untuk katakan satu padaku. Akulah yang pantas untukmu. Akulah yang pantas di sampingmu. Tinggalkan dia, lupakan tentangnya. Biarkan aku yang di sana. Rasa yang kau rasa mampu jatuhkan air mata. Lepas kesejukan denganku mati saja. Jangan ikut kau pun berbahagia. Ku berikan dunia, entahkan buatmu kecewa. Akulah yang pantas untukmu. Akulah yang pantas di sampingmu. Tinggalkan dia, lupakan lukanya. Biarkan aku yang di sana. Bukan selalu ada untukku. Bukan selalu ada di sampingmu. Tertawa seduga-duga, biar menjadi rahasia Jakarta. Ku akui
berjalan semua Dan tadi Rasa Jakarta itu ada di track kedua di album Love Hope and Reality. Aku berkata, aku baik-baik saja. Kalau malam tiba, sepi pun melanda mata, ku terus terjaga. Adakah sesuatu yang mampu membuat hilang ingatanku? Kau hanya bicara, biasa sajalah, lupakan sajalah tentang kita. Engkau
Bantu saya, tinggal bilang bukankah kau. Bukankah kau yang menginginkan semua ini terjadi? Mengapa sesali? Pergilah pergi, cinta tak mati. Yang melukai janji sehidup semati. Kau tangisi, tak mungkin lagi cinta tak mati. Coba kenal Kamela. Bukankah kau yang menginginkan semua ini terjadi bareng-bareng? Bukankah kau yang menginginkan semua ini terjadi? Semua ini terjadi. Mengapa sesali? Mengapa sesali? Pergilah pergi. Pergilah. Cinta telah mati. Cinta telah mati. Keren banget sih semuanya. Aduh.
berguna kas perawan yang kau miliki. Akulah pengagum kamu, tak ingin ku menyakitimu, lindungi dari segala dunia yang mengancam, nodai suci yang lainmu. Teman saudara, karena wanita ingin dimengerti lewat tutur lagu dan lagu-lagu. Karena wanita ingin dimengerti menjaga dirinya dengan apa? Itulah cara kamu dari melihat cahaya bulan sebagai tanda kebahagiaan bagi semesta cinta kita. Teman semuanya, let's go. Karena ingin dimengerti lewat tutur dan lagu-lagu. Karena wanita ingin dimengerti menjaga dia dengan kasih sayang. Tentang itulah dirimu, janganlah ragu dan mati. Ku diberlakanmu membangun dan jagamu. Hello bos, teman saudara. Siap-siap banget suara sebelah-sebelahnya, oke? Karena wanita ingin dimengerti lewat tutur lagu dan lagu-lagu. Karena wanita ingin dimengerti menjaga dirinya dengan bebas lagi. Karena ingin dimengerti lewat tutur lagu dan lagu-lagu. Karena wanita ingin dimengerti menjaga dirinya dengan kasih sayang. Siapa ya? Oh, kamu kalau pakai Mercedes Benz, kamu kesini bantuin saya pegang lirik biar seru. Ayo semuanya tangan sama saudara. Ayo kita nyanyi sama-sama. Tak akan pernah hilang perasaanku ini tentang kisah kita. Kusimpan dalam hati sejuta kenangan indah tentang dirimu yang kini
terjadi. Perpisahan ini sayang bukan diriku yang selalu mencintaimu. Kau akan selalu ada di hati, cahaya penerang jiwa yang terdalam. Semua datang dan pergi, mewarnai cerita kita. Terbawa jauh gapai mimpiku, raih semua bintang di angkasa. Meski kau tak kembali, cuma lihatku bahagia di dalam hati. Hidup terangkat bila dirimu tak lagi di sisiku. Meski diriku sendiri, ini hanya kisah cinta sempurna. Terima kasih kalau masih sampai pada interview. Mari kalian semua tangan dan kompak. Siap-siap. Kawasan selalu ada di hati, oke? Selalu ada di hati, cahaya penerang jiwa yang terdalam. Semua datang dan pergi, mewarnai cerita kita. Terbawa jauh gapai mimpimu, raih semua bintang di angkasa. Meski kau tak kembali, cuma lihatku bahagia di dalam hati. Di dalam hati. Di dalam hati. Kau akan selalu ada di hati, cahaya penerang jiwa yang terdalam. Semua datang dan pergi, mewarnai cerita kita. Kau akan selalu ada di hati, cahaya penerang jiwa yang terdalam. Semua datang dan pergi, mewarnai cerita kita. Ternyata sudah saling menyatukan diri berdua, yakini perasaan, haruskan status menyatukan kita. Katanya cinta itu tanpa syarat. Aku cinta sejati, tangan mengerti. Celahkan aku pernikahanmu, berada hanya berjanji terhidup selagi. Ada Petro, ada cinta. Cinta harus dijaga. Cinta hanya bisa dirasakan. Cinta itu setulus hatiku, cintai segala kekuranganku. Aku terjadi tanpa mengerti, curahkan aku di pernikahanmu. Berbahagia menjadi sendiri.